Jatuhnya Pajang. Nun di sana di kerajaan Pajang, orang-orang sudah lama mendengar kabar jika Pangeran Benawa bersatu dengan Senopati. Mereka sekarang sudah mesanggera di Dusun Weru, mau menyerang Pajang. Orang-orang tadi banyak yang berbalik bersama ikut pemimpin mereka yang lama, yaitu Pangeran Benawa. Sedang yang masih di Pajang tinggal bala bawaan dari Demak saja. Senopati Ing Alaga serta Pangeran Benawa, setelah melihat bala dari Pajang banyak yang berbalik, begitu senang hatinya, yakin akan mudah menggempur negara di Pajang. Adimas, berhubung bala di Pajang sudah banyak takluk, serta prajurit sudah banyak, besok-besok marilah segera berangkat memukul Pajang. Dimas memimpin taklukan bala di Pajang lewat pintu gerbang kota sebelah timur. Saya bersama orang-orang Mataram lewat pintu gerbang kota sebelah barat. Demikian ajakan Senopati kepada Pangeran Benawa. Pagi harinya lalu berangkat. Bala pasukan dibagi dua. Senjata dan bendera berwarna-warni, sungguh asri jika dipandang mata. Adapun Adipati Demak yang meraja di Pajang juga sudah tahu akan dilangkahi oleh Pangeran Benawa bersama Senopati. Adipati Demak lalu memerintahkan kepada balanya serta budak-budak belian, "Hai abdi saya, budak-budak belian semua, orang Bali, Bugis, Makassar, kalian harus berhati-hati. Kalian akan saya adu perang dengan Senopati. Semua emas dan selaka milikku buatlah peluru, sebab Senopati sudah tersohor pemberani serta kuat, dan seluruh balanya juga demikian. Mereka kebal dengan senjata tajam. Tetapi jika kalian tembak dengan peluru dari emas, mesti akan tewas. Dan ingat, di dalam pertempuran besok, jangan sampai ada yang berkhianat. Jika itu terjadi, kalian aku bunuh sendiri, sebab kalian sudah saya beli." Budak-budak belian menyatakan kesediaan. Mereka lalu masuk ke Baluwarti, benteng keraton. Sementara orang-orang bawaan dari Demak juga sudah siap di pelataran benteng. Mereka telah menyiapkan senjata dan tombak serta towok. Tidak lama kemudian barisan Senopati sudah tiba dari barat. Kedatangan mereka disambut dengan berondongan tembakan peluru bagaikan gerimis. Tetapi Senopati dan balanya tidak ada yang tembus peluru. Tidak ada ketakutan. Senopati naik kuda berbulu kuning keemasan bernama Bratayuda. Setelah kena tembakan tidak tembus peluru, menempel pada tubuh kuda. Jika dilihat seperti berbulu kelabu, dan yang jatuh pada Senopati dan menempel di dada. Jika dilihat tampak seperti berada. Di awang-awang gelap gempita suara sorak-sorai jin, setan, beri perayangan yang membantu perang Senopati. Senopati berkata lantang kepada musuhnya, "Hai budak belian semua, jangan bersemangat kalian berperang. Yang kalian rebutkan itu apa? Kalian tidak ikut punya perkara. Lebih baik larilah, tinggalkan perang. Kelak jika sudah menang perang, kalian saya bebaskan."
Semua budak belian itu setelah mendengar himbauan Senopati segera berlari meninggalkan senjatanya. Senopati dengan seluruh bala tentaranya sudah sampai di pintu gerbang alun-alun sebelah barat. Pasukan yang berbaris di situ Menteri Pajang bernama Kiai Gedong bersama bala bawaan dari Demak. Senopati minta pintu gerbang supaya dibukakan, tetapi orang-orang Demak tidak mau. Lalu diamuk oleh Kiai Gedong. Bala Demak yang ada di pintu gerbang banyak yang tewas, lalu banyak yang lari. Pintu gerbang lalu dibuka oleh Kiai Gedong. Senopati yang masuk lewat pintu itu bertemu dengan Kiai Gedong, lalu bersujud. Senopati merasa berhutang budi dengannya, lalu berkata, "Kiai Gedong, banyak terima kasihku padamu. Kelak bersama keturunanmu dan keturunanku jangan sampai pisah. Jika berbahagia, ya ikutilah. Demikian jika menderita, ikutilah pula." Kiai Gedong mengucapkan terima kasih lalu pamit, mengamuk pada orang-orang Demak yang berbaris di alun-alun. Senopati telah mengizinkan, tetapi Kiai Gedong dikeroyok oleh banyak orang hingga tewas. Senopati sangat terharu, lalu bersujud di kainnya, berdoa kepada Allah, mengheningkan cipta. Bala tentara yang berbaris di alun-alun tadi mengamuk dengan sesama teman sendiri. Banyak yang tewas. Lalu mereka berlari menyelamatkan diri. Perasaannya Senopati sedang mengamuk. Tetapi Kiai Juru Martani segera mendatangi Senopati dengan naik kuda. Waktu itu Senopati masih bersujud dan segera dipanggil oleh Ki Juru. "Senopati, ayo bangunlah, jangan asik mengantuk saja. Ingatlah ini sedang berperang." Senopati terkejut lalu bangun dan bertanya, "Orang-orang Demak yang tadi berbaris di alun-alun tadi, kemana mereka?" Kiai Juru menjawab, "Sudah lari semua. Mari segera ke Kedaton. Kira saya Adipati Demak sudah takut, tak akan maju perang lagi." Senopati lalu segera turun dari kudanya, berjalan masuk ke Kedaton. Ki Juru bertanya, "Mengapa kamu turun dari kudamu? Kan lebih baik naik kuda saja." Senopati menjawab, "Saya turun sebab di pagelaran dan di Sitinggil itu bekas tempat Kanjeng Sultan almarhum." Ki Juru ikut turun dari kudanya. Mereka sudah sampai di Kori pertama. Istri Adipati Demak, anak putri Sultan Pajang, segera menyambutnya serta bersujud di kaki Senopati, berkata sambil menangis, "Kakang Senopati, adikmu, suami saya jangan dibunuh." Senopati setelah melihat serta mendengar kata-kata adiknya, iba hatinya, lalu berkata, "Yai, sudah, diamlah, jangan menangis. Suamimu tidak akan saya bunuh, hanya saya buat jera saja. Sebab ia menjadi raja di Pajang ini tidak benar. Jika suamimu sudah merasa kalah, ajaklah ke Sitinggil dan ikatlah sebagai tanda kalah perang melawan aku." Senopati lalu ke Sitinggil, duduk bersama dengan Ki Juru Martani. Pangeran Benawa serta balanya juga sudah ke Sitinggil. Sedang istri Adipati Demak tadi
masuk ke Kedaton. Adipati Demak sudah diikat dengan kain cinde, lalu dibawa ke Sitinggil, diiringi para putra dan para selirnya banyak sekali. Duduk menunduk di depan Senopati dan Pangeran Benawa. Senopati berkata kepada Adipati Demak, "Adipati Demak, Keraton Pajang ini bukan warisanmu. Orang yang punya hak adalah adikku Pangeran Benawa. Dia yang layak menggantikan kedudukan Kanjeng Sultan. Adapun warisanmu sendiri adalah di Demak. Kamu segera pulang ke Demak. Orang-orang di Mataram, antarkan Adipati ke Demak. Sebagian memikul tandunya. Ikatannya jangan dilepas. Besok jika sudah di Demak saja, lepaskanlah." Adipati Demak beserta anak dan istrinya sudah diberangkatkan, ditandu dan diapit prajurit bersenjata. Senopati Ing Alaga serta Pangeran Benawa dan balanya lalu berpesta pora, minum minuman keras karena menang perang, semau-maunya sampai tuntas bersukaria. "Kakang Senopati, saya persilakan menjadi raja di Pajang, menggantikan Rama Prabu almarhum. Kakang adalah putra tertua. Saya rela tulus ikhlas, lahir sampai batin, terima berksatria saja. Apalagi yang berupa harta kekayaan peninggalan almarhum. Semua juga saya serahkan ke Kakang Senopati." Senopati menjawab, "Adi, sangat besar terima kasih saya dan kepercayaanmu kepadaku. Tetapi saya tidak mau menjadi raja di Pajang. Saya akan menjadi raja di Mataram saja. Sebab itu pemberian Kanjeng Rama Sultan almarhum. Lagi pula sudah direncanakan Allah. Saya keturunan akan menjadi raja di Mataram. Adapun di Pajang ini, engkaulah yang saya angkat sebagai raja, menggantikan Rama Sultan yang sudah almarhum. Cuma yang berupa barang wasiat saja yang saya minta. Gong Kiai Balima, kendali Kiai Macan Gugu, dan benda-benda lain yang terberkati." Pangeran Benawa berserah saja, lalu bersama masuk ke dalam istana. Setelah pagi, bermacam-macam benda yang terberkati dikeluarkan dari Kedaton, akan dibawa ke Mataram. Senopati dan Pangeran Benawa lalu keluar di pagelaran. Senopati duduk di tahta emas beralas babut, di hadapan para menteri dan bupati. Cahayanya bersinar. Pangeran juga duduk bersanding. Senopati berkata kepada semua yang berhadap, "Para bupati dan para menteri semua, kalian jadilah saksi bahwa Adi Pangeran Benawa saya angkat menjadi sultan menguasai Pajang, menggantikan Rama Kanjeng Sultan almarhum." Para bupati, menteri, semua mendukung serta semakin takut dengan Senopati, sebab tidak mengira kalau Pangeran Benawa yang dilantik menjadi sultan. Senopati lalu mengajari adiknya bagaimana mengatur negara. Jangan sampai kurang hati-hati. Harus memiliki 3 orang yang mampu dalam 3 perkara. Pertama, pandita. Kedua, petang iladuning palakia, ahli nujum. Yang ketiga, ahli pertapa.
Jika engkau mendapat kesulitan mengatur negara, bertanyalah kepada pandita. Jika ingin tahu hal-hal yang belum terjadi, bertanyalah kepada petang Iladuning Palagiah. Jika ingin tahu perkara-perkara kesaktian, bertanyalah kepada ahli pertapa. Pangeran sangat berterima kasih. Senopati lalu minta pamit untuk kembali ke Mataram, lalu berangkat bersama seluruh balanya hingga selamat sampai di Mataram. Senopati Ing Alaga lalu menjadi sultan di Mataram, tetapi orang banyak hanya menyebut Panembahan Senopati saja.